Alhamdulillah, wassallallahu ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ahli bait Pak Mulyono beserta istri yang tercinta dan tersayang, beserta seluruh keluarga, Bapak Ibu dan rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta dengan pasangan yang masing-masing, kecuali yang tak bawa pasangan. Semoga pasangannya nggak hilang. Ya, bagi yang belum supaya segera. Karena lagi tunda-tunda. Bulan 4 kalau dapat. Sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa pada di bulan 2 ini kita arisan di rumah Pak Mulyono di minggu ketiga, seyogianya di minggu kedua karena ada pelaksanaan manasik haji untuk tingkat madrasah seluruh sekabupaten Deli Serdang yang disanakan pada minggu yang lalu di Islamic Center lokasi Unenen. Maka arisannya kita undurkan di minggu ketiga ini. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semangatnya kita dapatkan di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya kita turut duka cita atas meninggalnya orang tua kita, yaitu Pak Marjono. Apa meninggalnya? Yang kedua, nanti kalau bisa pulang dari sini singgah semuanya ke sana bertakziah. Kemudian baru besok malamnya ada yang ada waktu silakan untuk bertahlilan. Ya. Baik, ceramah kita pada hari ini kita pada singkatkan saja. Yang pertama adalah kita ambil butiran hikmah dari para hukama. Para hukama menyatakan bahwasanya segala wadah itu akan penuh bila diisi. Segala wadah itu penuh akan diisi. Contoh perut, ya, itu kalau diisi terus penuh dia, padat, bahkan tak muat dia. Ya. Apalagi tong diisi air, bak penuh, drum penuh. Jadi apa saja wadah itu jika diisi maka dia akan penuh. Maka ada satu wadah yang bila diisi dia nggak pernah penuh. Apa itu? Wadah itu adalah otak,
Jadi kalau diisi dengan ilmu maka otak itu nggak pernah penuh. Nggak pernah kita dengar bahasanya kepalanya keberatan ikut ilmu, nggak ada. Ya. Udah nggak pernah aja otak kenapa banyak ilmu, nggak ada. Ya. Itu bukan ilmu masalah. Ilmu masalah. Kalau bobor mana masuk, bobor tak ada. Dia akan diisi, dia tidak pernah penuh. Nah, setelah dilakukan penelitian bahwasanya otak manusia ini, ya, kalaupun dia bisa diisi, itu hanya mencapai 9% saja. 9%. Sementara 91% masih kosong. Itu pun yang 9% kalau kita isi. Kalau diisi. Ya, kalau diisi itu ya. Kalau diisi. Jadi kalau itu mau diisi, kalau seandainya ya Pak ya, kalau mau diisi, otak itu, dia akan memakan waktu selama 30 juta tahun. Oh. Kapan itu umur kita paling lama? 100 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu kepada kita bahwasanya mari kita senantiasa upayakan bahwasanya otak kita ini kita isi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sebab Allah sudah nyatakan ya fa'illahu ladina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Orang beriman Allah naikkan derajatnya. Orang berilmu Allah lebih lagi derajatnya. Makanya kita perlu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafahumi. Dalam Islam tidak ada istilah tamat. Dalam strata keilmuan, titel yang paling tinggi adalah profesor paling tinggi. Ya. Itu pun dia belum bisa 9% mengisi otaknya itu. Itu profesor. Ya. Belum sampai 9% profesor. Jadi kemarin ada dilantik profesor termuda di Indonesia, umurnya baru 42 tahun. Ya, Indonesia dalam 42 tahun dan dapat dalam Profesor Dr. Muzakir MA, ya, orang Medan, muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak rugi kalau yang kita isi itu adalah ilmu pengetahuan yang ada. Kalau kita mengisi yang lainnya, barangkali kita nggak sanggup. Ya. Rumah kita mestinya harta benda, tak mampu kita duitnya. Duitnya nggak ada masalah kan begitu. Mengisi perut terus, nggak tahan, mesti banyak lagi sana cuma. Tahan kembali itu. Ada lagi kue semangka, kopi lagi, peyek lagi, ayo kopi. Ini sudah nggak sanggup awak kalau itu. Bingung kemana boleh taruh. Iwan yang besar nggak sanggup, Iwan bisa juga sanggup. Nggak sanggup sesak itu kan. Sanggup kita kan gitu. Gimana paling besar nggak sanggup? Paling besar nggak sanggup lah. Kenapa yang kecil? Dan ilmu. Ya. Man arada dunya fa'ala dengan siapa yang mau bahagia maka dengan ilmu. Wa man arada akhirah dengan ilmu. Wa man arahuma maka dengan ilmu pengetahuan. Jadi maka mari kita istilah otak kita ini
dengan ilmu pengetahuan karena dia tidak pernah penuh. Dan kita tidak repot-repot membawanya. Ya? Kita tidak perlu repot-repot membawanya. Luar biasa. Lah kalau kita bawa harta, seberapa sih buat bawa harta? Ya. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala sanggup kamu mikul emas 1 ton, pikullah, tapi tak sanggup mikulnya. Ya. Mati kita ketimpa emas tuh. Tak sanggup, kemana bertaruh? Tak sanggup. Tapi kalau ilmu, maka insya Allah kita tidak ada kesulitan untuk membawa ilmu itu. Kemana-mana. Ya, kemana-mana. Kita tidak ada kesulitan untuk membawa ilmu tadi itu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah ilmu itu yang akan menjaga kita. Kalau harta, kita yang menjaga harta. Pak, mau jalanmu di rumah ya, Pak, ya. Itu contoh. Kita yang menjaga harta itu. Rumah kita kunci, ya, ada lagi pagarnya. Tak berani itu sembarangan. Ya, itu juga harta kan begitu. Repot kita membawanya. Itu ilmu, kita tidak pernah susah, tidak pernah repot untuk membawanya, dan kita tidak perlu repot-repot untuk menjaga. Malah ilmu yang akan menjaga kita. Nah kalau harta kita kasih, makin berkurang maksudnya. Kalau ilmu kita kasih, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Cobalah Bapak Ibu sekalian kasih harta, coba, ya, cobalah, ya. Pemanya Buya Basirun pada semangka, kasihkanlah sekepoh itu. Kalau tidak sama, halo. Sebut tak telur pas panen kena kepu, sak kepu itu bagi kafe. Kamu ya kamu ya, aku tak tes lah, aku nunggu. Sekilo. Habis Pak ya? Ya habis sampai kasih jangan gitu kan ya? Habis berkurang terusnya. Kalau ilmu dia tidak akan pernah berkurang. Nah, tidak akan pernah berkurang. Maka luar biasa. Ya nanti penataran, kursus penataran. Bawa bahannya nanti ini siapa nanti bilang. Ya. Pokoknya kapan mau belajar bilang. Siapa kan? Halo. Udah dari Batak. Banyak kafe. Berarti nggak ikhlas ngajarnya itu, nggak ikhlas itu ya. Nggak ikhlas ngajarnya ilmu itu. Rogi katanya Pak. Malah yang ngajarin Nah, kemudian yang kedua kata hikmah itu apa? Ya. Keserakahan itu adalah perbudakan yang abadi. Keserakahan itu adalah perbudakan abadi. Makanya kita jangan mau diperbudak oleh keserakahan. Ya. Berarti kita itu diperbudak oleh hawa nafsu kita. Karena yang namanya serakah itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, kurang lagi terus. Ya. Punya orang kalau bisa pun kita miliki. Ya. Itu karena serakah. Punya orang pun kalau kita miliki. Saking betul saking serakahnya manusia ini.
Ya mungkin nanti sekalian kita. Kita akan diperbudak. Kalau kita sudah diperbudak, insya Allah makanya ketenangan jiwa, ketenangan pikiran tidak akan pernah ada di dalam hati kita ini. Karena nafsu serakah itu telah menguasai daripada kita, maka diri kita ini diperbudak olehnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kisah bahwasanya ada 3 orang. Mereka ini telah sepakat untuk mengadakan suatu perjalanan ke hutan. Tanpa disangka-sangka ternyata tatkala mereka berada dalam suatu lembah, maka di sana mereka mendapatkan batangan emas yang luar biasa. Tak sanggup mereka untuk memikulnya, tak kuat mereka mikulnya. Kalau dipikul berapalah pikulannya? Maka mereka sepakat, udah kalau begitu 1 orang pulang, carilah kendaraan. Kita angkut semua emas, kita bagi 3. Kami 2 di sini, cocok, sepakat. Ya, sepakat. Cari kendaraan, 1 pulang. Tapi apa yang terjadi? Tatkala 1 yang pulang, 2 telah musyawarah. Kalau nanti ini kita bagi